Anda pernah nggak ketemu orang yang kalau dikritik bukannya panik atau marah, malah kelihatan makin tenang dan berwibawa? Keren banget kan? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas rahasia di balik wibawa sejati itu. Ternyata ini bukan soal dominasi atau jadi yang paling galak, tapi soal gimana kita mengelola tanggung jawab, terutama pas lagi di bawah tekanan. Oke, kita mulai dari pertanyaan ini ya. Kenapa sih para pemimpin hebat itu kok bisa adem ayem aja pas dikritik? Jawabannya itu ada di cara mereka memandang wibawa itu sendiri. Ini bukan soal nahan-nahan emosi, tapi soal mengubah emosi itu jadi sesuatu yang berguna, jadi data. Kunci utamanya ada di sama. Seringnya kan kita mikir kalau wibawa itu semacam aura magis gitu ya, sesuatu yang emang udah dari sananya bakat lahir. Kita lihat orang terus langsung, wah, segan. Tapi bener nggak sih wibawa itu bakat alam? Atau jangan-jangan ini adalah sesuatu yang bisa kita latih dan kita bangun? Nah, ini dia jawabannya. Wibawa sejati itu ternyata bukan anugerah, tapi hasil dari latihan. Wibawa itu dibentuk dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita ulang terus-terusan secara konsisten setiap hari. Mulai dari cara kita dengerin orang, cara kita merespons, sampai cara kita ngambil tanggung jawab. Jadi kabar baiknya apa? Kita semua bisa punya wibawa. Tapi sebelum kita membangun kebiasaan yang benar, kita mesti kenalan dulu nih sama musuh terbesarnya. Musuh utama dari wibawa itu adalah sebuah pola yang namanya kepemimpinan reaktif. Nah, inilah yang sering bikin orang kehilangan kendali dan rasa hormat pas lagi hadapin tekanan. Jadi, kepemimpinan reaktif itu apa sih? Gampangnya gini, ini tuh gaya kepemimpinan yang kalau dikritik langsung dianggap serangan pribadi. Responsnya ya pasti membela diri, nyari-nyari kambing hitam, atau nyalahin keadaan. Fokusnya itu bukan, oke, apa yang salah dari sistem kita, tapi malah siapa nih yang berani-beraninya nyerang saya? Ini pola yang bahaya dan merusak banget. Biar lebih jelas, kita bedah ciri-cirinya. Pertama, pemimpin reaktif itu lebih sibuk ngejaga citranya daripada nyari solusi. Yang penting kelihatan oke di luar. Kedua, mereka itu ngelolanya persepsi, bukan sistem. Jadi yang diurusin omongan orang, bukan sistem yang rusak. Terus kalau dikasih data atau kritik, responsnya pakai emosi, bukan pakai logika. Dan yang terakhir, ya itu tadi, setiap masukan negatif dianggap ancaman pribadi yang harus dilawan. Terus gimana caranya keluar dari jebakan reaktif ini? Jawabannya sebenarnya simpel, tapi efeknya luar biasa kuat. Kuncinya adalah kita harus mengambil alih kepemilikan. Ambil tanggung jawab penuh atas apapun yang ada dalam kendali kita. Tiga kata ini tanggung jawab saya. Ini adalah fondasi dari wibawa yang sejati. Waktu seorang pemimpin bilang kalimat ini, dia itu bukan lagi ngaku kalah loh. Justru sebaliknya, dia lagi ngambil alih kendali penuh. Dia mindahin fokus. Dari yang tadinya nyalahin orang lain, jadi mikirin tindakan apa yang bisa dia lakuin. Ini titik baliknya. Coba deh perhatikan tabel ini. Kelihatan banget kan bedanya? Di kolom kiri itu hal-hal yang ada di luar kendali kita. Situasi di luar sana, kelakuan orang lain, bahkan kritik yang datang tiba-tiba. Kita nggak bisa stop itu semua. Tapi, lihat deh kolom kanan. Disitulah letak kekuatan kita yang sebenarnya. Pikiran kita, respons kita, dan tindakan kita. Itu 100% punya kita. Pemimpin yang berwibawa itu fokusnya cuma ke kolom kanan ini. Dan ini bisa dibilang momen hanya. Sebuah kritik, sebuah kegagalan, atau masalah apapun, itu pada dasarnya netral. Beneran netral. Kejadian itu baru jadi buruk atau ancaman gara-gara cerita yang kita buat di kepala kita sendiri. Begitu kita sadar dan bisa mengubah ceritanya, kita juga bisa mengubah emosi dan tindakan kita. Oke, filosofinya udah dapat ya. Sekarang pertanyaannya, gimana cara nerjemahin konsep tanggung jawab ini ke tindakan kita sehari-hari? Mari kita lihat kebiasaan-kebiasaan praktis yang bisa langsung dicoba. Ada 4 kebiasaan inti nih. Pertama, dengerin orang itu tujuannya buat ngerti, bukan buat nyiapin jawaban. Tahan dulu egonya. Kedua, kasih jeda. Sebelum beraksi, tarik napas dulu. Kasih waktu buat pikiran jernih kita ngambil alih kendali dari emosi. Ketiga, berani akui kesalahan. Ini bukan tanda lemah, justru ini tanda kekuatan dan komitmen buat jadi lebih baik. Dan yang terakhir, keempat, jaga integritas. Lakuin apa yang udah Anda omongin. Konsistensi ini yang ngebangun kepercayaan. Nah, sekarang kita sampai di bagian puncaknya.
Ujian tertinggi dari kepemimpinan dan wibawa, gimana cara kita menghadapi kritik. Disinilah semua teori dan kebiasaan yang tadi kita bahas itu benar-benar diuji. Dan semua itu bermuara ke sini, kedua cara kita memandang kritik. Coba lihat di kolom kiri, ini cara pandang ancaman pribadi. Yang ada di kepala kita, wah mereka nyerang saya. Reaksinya udah pasti defensif, nyalahin orang, yang ujung-ujungnya ya cuma stagnan dan konflik. Sekarang kita pindah ke kolom kanan. Ini cara pandang umpan balik sistem. Pertanyaannya langsung berubah jadi, oke, sistem mana nih yang perlu diperbaiki? Responsnya bukan emosi, tapi rasa penasaran dan evaluasi. Hasilnya, pertumbuhan dan inovasi. Pilihannya ada di tangan kita. Tolong ingat ini baik-baik. Kritik itu bukan ancaman. Anggaplah kritik itu sebagai sebuah hadiah. Semacam sistem peringatan dini. Kayak alarm kebakaran, yang ngasih tahu kita ada sesuatu yang perlu diperbaiki sebelum masalahnya jadi makin gede. Organisasi yang hebat justru sengaja mencari kritik buat dijadikan data berharga. Jadi, sebagai penutup, saya mau kasih Anda sebuah tantangan kecil. Lain kali Anda dapat kritik, entah itu di kantor atau di kehidupan pribadi, coba deh tahan reaksi pertama Anda. Ambil jeda sebentar, dan daripada nanya, kenapa sih mereka nyerang saya? Coba ganti pertanyaannya jadi, sistem apa yang sekarang lagi ngasih saya data? Percaya deh, pergeseran kecil dalam pertanyaan ini bisa mengubah segalanya.